Selamat sore rekan-rekan, kembali bersama saya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas seputar perihal atau peluang apa saja yang kita bisa antisipasi untuk gold. Hari ini adalah hari Kamis, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2023 rekan-rekan. Di sini menunjukkan pukul 17.28 waktu Indonesia bagian Barat. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada rekan-rekan ya, apa saja yang harus kita perhatikan agar kita waspada akan pergerakan harga emas. Nah, ini lebih kepada tools atau knowledge yang wajib dimiliki oleh seorang traders. Jadi seorang traders wajib memiliki ini. Ini adalah kuncinya. Ini adalah toolsnya rekan-rekan. Jadi jangan sampai tidak dikuasai. Karena kenapa? Karena jika rekan-rekan tidak memiliki ilmu ini, ya akan berakibat fatal kepada rekan-rekan punya transaksi keuangan. Ya, sebenarnya bisa diaplikasikan kemana saja. Baik. Pada kesempatan ini rekan-rekan, analisis atau faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pergerakan harga emas yang wajib diketahui oleh seorang traders. Nah, pertama adalah faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap penurunan harga emas dapat kita analisa. Yang pertama adalah yang perlu diketahui oleh rekan-rekan adalah imbal hasil treasury yang rendah. Jadi kenaikan harga emas seringkali terkait dengan penurunan imbal hasil treasury Amerika Serikat ini rekan-rekan. Jadi saat imbal hasil lebih rendah, nah ini biasanya investasi alternatif seperti emas ini lebih menarik. Kenapa? Karena emas tidak memberikan imbal hasil tetap. Nah, sebaliknya rekan-rekan, kenaikan imbal hasil dapat mengurangi daya tarik emas. Saya ulangi, kenaikan imbal hasil dapat mengurangi daya tarik emas rekan-rekan. Nah, yang kedua adalah yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana atau apa ya pernyataan dari pejabat atau Bank Sentral Amerika. Jika kalimatnya dovish, ya kalimat dovish ini yang akan disampaikan dari pejabat Federal Reserve. Nah, ini mencerminkan bahwa kebijakan moneter ini mendukung pertumbuhan ekonomi. Ya, dengan suku bunga yang rendah, jika suku bunganya rendah rekan-rekan, ini dapat mendukung kenaikan harga emas. Namun, rekan-rekan perlu ketahui bahwa ya, perubahan sentimen atau kebijakan yang lebih ketat dapat memicu penurunan harga emas. Saya ulangi, dapat memicu penurunan harga emas dan bisa drop dia dengan seketika. Nah, yang ketiga adalah ketidakpastian ekonomi Amerika Serikat. Nah, ini dalam risalah pertemuan Bank Sentral ini yang mencerminkan ketidakpastian arah perekonomian Amerika Serikat. Ini dapat mendorong investor rekan-rekan untuk mencari aset safe haven. Contohnya seperti apa? Contohnya emas. Nah, sebaliknya rekan-rekan, hati-hati. Sebaliknya hati-hati. Kejelasan atau perbaikan ekonomi dapat mendorong investor beralih ke aset yang lebih berisiko sehingga rekan-rekan harga emas bisa jatuh. Sehingga harga emas bisa jatuh. Biasanya kalimat yang saya ulangi 2 kali itu penting rekan-rekan. Yang keempat, rekan-rekan, gejolak dari Timur Tengah. Nah, saat ini ada ketidakpastian gejolak politik seperti konflik yang terjadi di Timur Tengah. Nah, ini dapat meningkatkan permintaan aset safe haven. Ya, termasuk emas. Namun rekan-rekan, jika ketegangan mereda, dampaknya terhadap harga emas ini bisa berkurang. Nah, ini adalah salah satu trigger pemicu bisa jatuhnya kembali harga emas. Nah, hati-hati, ini sudah berhari-hari dianya ya. Jadi indikasinya harus kita waspadai ya rekan-rekan, karena tensionnya jangan-jangan ya mungkin akan seperti itu saja ya. Jadi tidak ada lagi yang bereaksi terhadap gejolak tersebut. Nah, yang kelima adalah inflasi rekan-rekan. Data inflasi Amerika Serikat ini dapat
sangat mempengaruhi pergerakan harga emas. Kenapa? Karena inflasi yang terkendali ini cenderung membuat harga emas dianggap ya sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Ya, inflasi yang terkendali cenderung ya mendukung harga emas karena emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi, rekan-rekan. Nah, yang keenam di sini adalah kenaikan suku bunga Amerika Serikat ini dapat membuat pergerakan juga ya, kenaikan suku bunga membuat investasi alternatif ya. Contohnya yang saat ini kita tradingkan misalkan ini memberikan imbal hasil yang lebih tinggi ya, lebih menarik dibanding emas ya. Jadi yang tidak memberikan imbal hasil tetap ini akan berdampak juga. Nah, yang ketujuh adalah rekan-rekan harus waspada bahwa diperhatikan dengan seksama dengan baik-baik itu platformnya. Apakah telah terjadi sinyal overbought? Nah, apabila terjadi sinyal overbought di indikatornya, maka rekan-rekan artinya adalah, nah ini akan memberikan suatu informasi ya. Nah, di dalam contohnya rekan-rekan menggunakan oskilator yang sudah memberikan data atau informasi bahwa terjadinya overbought, nah ini kan menunjukkan pasar sudah mulai jenuh atau harganya mungkin sudah terlalu tinggi. Dan diwaspadai harga bisa turun juga ya. Nah, ini secara teknikal pastinya rekan-rekan. Sebenarnya dalam teknikal atau tools trading itu sangat banyak sekali menggunakan indikator-indikator yang sudah tercipta dan rekan-rekan juga bisa menggunakannya di sana. Jadi penting untuk kita catat, kita ketahui bersama rekan-rekan bahwa pasar emas nah ini sangat dipengaruhi oleh banyak variabel atau faktor. Ya, faktor-faktor seperti yang salah satunya yang sudah kita sebutkan tadi, dan analisis harga emas sering melibatkan ya pemantauan akan perkembangan ekonomi global. Jadi kebijakan moneter ya, dinamika-dinamika seperti ini kita harus paham betul akan fundamental, akan pergerakan-pergerakan yang terjadi di pasar. Yang paling penting adalah gunakan risk management. Jadi rekan-rekan jangan terlalu overconfidence, jangan terlalu percaya diri yang berlebihan, karena ini adalah salah satu trigger yang membuat jika kita overconfidence, makanya kita akan membuat overload di sana ya, sehingga kita tidak bisa membatasi diri kita ya, sehingga nanti rekan-rekan akan merasakan hal-hal yang tidak ingin diharapkan. Ya, semoga informasi ini bermanfaat rekan-rekan. Jangan lupa tetap berhati-hati. Disclaimer on, ini hanya bersifat informasi untuk rekan-rekan. Sekali lagi disclaimer on, segala kerugian, segala terjadinya nanti kerugian dari rekan-rekan jika tidak kontrol dengan baik itu bisa saja terjadi. Jadi tetap berhati-hati. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat sore.